Halo Pak Saudara, salam baku dapel ya di X Podcast, Eko Saputra Bocah Ratu Podcast. Ini adalah podcast pertama di tahun 2021. Yaps. Ada yang beda tuh? Wait, ada yang beda. Ya. Ada yang beda. Ada yang beda. Kayaknya ada mic baru. Mic baru satu maksudnya. Baru satu. Agaknya jangan marah kalau apa namanya? Ini masih Agak kredit. Ini masih kredit ya? Iya masih kredit. Jadi jangan marah kalau Aka masih sedikit baribut karena kata mesti kasih basar begitu. Katanya mesti apa namanya bicara dekat. Si maju sedikit balik apa? Kayak hubungan nih, ketemu harus dekat tuh biar. Apa namanya? Ya begitulah karena pasang AC karena panas di sini. Oh, jadi maksudnya saya mau pamer. bukan, ada maksudnya AC. pasti nanti dong dengar ketemu punya suara AC begitu ya, ambience AC begitu. Ini suara AC atau masa lalu? Oke teman-teman. Oke. Ada ketemu bahas apa ku? Si mau datang lagi di Santai-santai. Mas Saya beda. tak terlalu tegang. Oke. Iyo, si kayak baru selama lah baru si datang tuh semenjak Desember si pernah datang di ruang kerja nih perkenalkan. Karena beta ruang tahu, kerja tuh. beta kasih ruang kerja, kesempatan untuk Awas. memberi ruang untuk cinta. Oke teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang PHP. PHP dalam hubungan yang belum jadi. Jadi biasa tuh kan ada PHP yang dalam hubungan Jadi sujadi, juga ada orang yang datang cuma beri harapan, tapi pacaran nih. Nah, beri harapan dalam masa pacaran lalu pergi. Tapi ini beda. Ini dalam masa PDKT. Jadi baru datang 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, kasih harapan yang bohong, parlente, lalu pergi. Nah ini hubungan yang kayak begini yang ketemu bicarakan akan sekarang. Nah ini ketemu bahasakan dari ketemu punya pengalaman saja gitu. Karena beta rasa sis pacaran nggak belum? Sis pacaran banyak tuh katanya sini. ya Playboy. dulu playboy. Sini playboy kah fuckboy? Fuckboy. Oke man. Oke teman-teman. Kata dia yang balaga fuckboy ini. Jadi kita akan bicarakan ketemu punya pengalaman di sini beta dan Jona tentang PHP orang-orang yang datang yang ketemu dekati, yang dong berikan harapan lalu akhirnya dong pergi. Nah teman-teman, PHP. So pasti karena beta dan Jona ini laki-laki yang datang kasih harapan itu ya otomatis perempuan ya. Karena ketentuan nih masih suka perempuan. Dan beta pernah alami ini. Terakhir kali beta kena PHP itu 2 tahun yang lalu. Beta alami PHP ini. Ada satu perempuan yang beta dekati, Jona. Beta dekati perempuan ini, teman-teman, dan perempuan ini nih dia baru saja putus dan dia punya pacar gitu. Jadi beta nih ban serep lah. Tahu tuh? Ya. Jadi dia sering hubungi beta. Kemudian kata dua sering WhatsApp. Lalu dia cerita bahwa dia patah hati, dia baru putus. Dia punya laki-laki itu ternyata playboy, ada punya cewek lebih dari 2, dan dia ini ternyata yang ketiga sakit. Jadi yang ketiga. Jadi dia susah mau dia pencolai, dia paling sakit, dia patah menara dalam. Akhirnya beta adalah orang yang selama 1 minggu penuh waktu itu memberikan harapan secara intens. Bayangkan, ketemu bisa chat pagi, selamat pagi, su bangun ke belum, su minum teh ke belum, asli. Siang su makan ke belum, bikin apa, kerja bagaimana, gitu. Sampai malam mau tidur, bahkan ketemu belum mimpi, sahabat mimpi apa, kata su tanya, sahabat mau mimpi apa, jangan lupa tidur mimpi beta. Itu dia bilang kayak. Saya mau tafsir kan jadi nomor apa? Bukan. Yang ada hubungan yang itu. Tapi bisa lah. Oke. Dan selama 1 minggu itu beta intens, kemudian akan berlanjut di 2 minggu. Dan 3 minggu itu ketong sudah mulai membicarakan ketong punya hal-hal pribadi. Tahu tuh setelah PDKT itu, dan dia dalam keadaan saat itu beta rasa dia sangat butuh lah, karena dia sangat mengharapkan kehadiran seseorang untuk mengisi dia pun kekosongan gitu. Dan beta juga saat itu jomblo, sehingga beta juga berikan beta punya ruang. Tapi waktu itu beta boleh jujur beta kecolongan. Artinya
beta yang ada punya pertahanan. Iya, Kenapa? Karena iya. waktu itu beta jatuh cinta juga, yaitu karena siapa sih jatuh cinta, cewek manis, Manis datang. selain manis ya, cantik, menarik, lalu pintar, terus dia tuh nyambung, bicara enak. Jadi sudah ketemu mulai chat, lanjut ketemu mulai bicarakan pribadi, beta mulai cerita beta punya kehidupan, apa yang beta kerjakan, beta punya urusan cinta tuh bagaimana selama ini yang beta jalani, dan dia tuh orang keberapa yang beta temui. Dia juga mulai jujur. Jadi yang tadi ada sekat-sekat tuh dia mulai jujur, dia mulai terbuka, dia sepatah hati berapa kali, dia sudah dikecewakan berapa kali, dan akhirnya ketemu dua mulai saling memahami bahwa ternyata ketemu dua ini adalah dua orang yang sudah dilukai, dan akhirnya ketemu baku dapa. Oh, thanks God. Maksudnya beta pikir setelah penantian panjang gitu. Karena kan sembahnya perempuan yang sekarang ini mau percaya penyair. Jadi dong kira penyair itu laki-laki bajingan gitu. Ternyata beta ini bukan laki-laki bajingan, beta ini laki-laki kesepian. Iya sih. Iya, jadi karena dong bilang Usi itu suka tulis puisi, gombal-gombal. Itu so pasti Usi itu perempuan banyak. Waktu itu beta sih nggak ada, justru beta dikecewakan. Karena beta dikecewakan dan patah hati itu lahirlah puisi-puisi itu untuk kamu teman-teman. Iya, Jadi benar. beta dilukai untuk menguatkan kamu. Setelah itu beta mulai lanjut hubungannya. Beta mulai lanjut hubungan chat-chat itu sampai akhirnya 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu katong sudah mulai berjalan. Katong sudah mulai nonton di pantai, kayak anak-anak senja tuh lihat matahari terbenam gitu, buka ketemu punya luka yang tenggelam. Anjay. Semula cerita-cerita masa depan walaupun ketemu luka masih di belakang. Anjay. Makanya ketemu mulai tabuka lah kayak domino. Cuman memang pasti ada yang tertutup. Beta sentai itu kartu apa. Nah ini yang nanti jadi masalah. Jadi ketemu mulai cerita-cerita, mulai PDKT, beta sudah mulai taruh perasaan. Ini yang bahaya nih, beta mulai taruh beta perasaan ke dia sambil percaya bahwa mungkin beta perasaan ini sepihak. Karena waktu itu beta percaya rindu itu tidak sepihak. Anjay. Meski sekarang masih beta percaya teman-teman, rindu pasti tidak sepihak. Terserah teman-teman mau bilang apa. Oke. Dan akhirnya hubungan itu makin dekat, ketemu semakin dekat. Bahkan hal-hal yang ketemu punya hal yang sangat pribadi, akhirnya ketemu mulai sharing-sharing, ketemu mulai cerita-cerita, dan ketemu bikin tukar cerita tuh, ketemu cerita bersama. Mungkin beta harus tembak, mungkin beta harus nyatakan beta perasaan. Karena kalau beta terlama 1 detik mungkin tetangga ambil. Jadi beta semua terlambat. Jadi akhirnya beta sudah mulai buang-buang bola tuh. Tahu laki-laki punya istilah tuh, mulai oper-oper bola lah. Iya. Beta lihat dia respon tuh bagus, maksudnya ini lampu hijau nih. Lampu hijau di apa mereka. Berarti ini kayaknya beta bisa jalan, artinya dia suka si lampu hijau. Nah, beta semakin percaya tuh. Beta semakin percaya, mulai beta kasih dia apa namanya? Ya, kekuatan-kekuatan lah dalam dia pun kesepian-kesepian. Dia juga sama hibur beta dalam beta pun kesepian-kesepian. Jadi akhirnya kesepian baku dapat yang kesepian, maka jadilah perapian. Anjay. Jangan tangan nih. Bara-bara asmara mulai mengembang. Api yang tadi merah sekarang biru. Anjay. Jadilah awan. Dari situ beta semakin yakin. Sampai pada akhirnya terjadi suatu peristiwa, Jona. Terjadi suatu peristiwa, teman-teman. Beta waktu itu pergi beli buku. Tapi cari buku di salah satu toko buku di sini. Beta yang perlu bilang lah namanya. Beta mau beli buku. Sampai di sana beta sementara cari buku, terjadilah peristiwa yang mahal, berbahaya ini, dahsyat ini. Beta lihat dua di toko buku. Dan Doni siapa? Beta lihat yang kasih harapan nih. Sama siapa? Sama pacarnya yang sudah putus itu katanya. Mantannya. Masuk otomatis, kaget tuh. Kita bilang, ada di sini lagi. Lah tahu tuh langsung kayak kaget, lalu munafik, lalu malu-malu tuh. Iya, beta cowok iko. Beta langsung saya mau, pasti saya mau.
bikin malu-malu diri tuh beta Iya, laki-laki begitu beta sih mungkin langsung kayak itu perempuan bagatal situ suka si harapan sih pikirin ternyata sih masih banyak laki-laki yang aneh. Tapi sih lah beta dewasa tuh beta kuatkan beta punya dada terus beta bilang oh ada cari buku telang iya beta ada cari buku lagi telang dan beta coba telang oh ya sudah beta juga memang ada cari buku lagi kalau begitu kamu dua lanjut sudah cari buku tuh lalu beta juga kebetulan sudah bawa buku beta mau pulang itu saja jadi beta mau ganggu dong dua dan beta sih perlu jelaskan beta tuh siapa untuk dia punya pacar itu. Akhirnya beta pulang terus siang lama di rumah dia chat Eko jangan marah. Beta bilang marah apa saya pun salah di mana ini itu mau tanya tuh saya pun salah di mana Sinta ini salah atau benar gitu saya salah di mana maksudnya katong sudah dekat 1 bulan lebih dan beta yang bilang parse bahwa beta su balik baru saya tadi malam beta su balik dan beta pun cowok dia su minta maaf Eko dia su akui dia pun salah semua dia suka putus dia pun cewek dan dia balik dan beta karena dia bilang beta nih yang terbaik gitu yang lain itu cuma ya dia main-main satu tapi dia tahu dia rumah jadi dia pulang lanjut jadi rumah jadi perampok ini dijadikan rumah katanya Asmi bilang osis yang salah beta bilang osis yang salah di sini karena katanya dua juga belum pacaran sebenarnya beta amper tanya sih dan beta rasa saya juga tahu itu karena beta juga sebuah bola dan saya pasti paham langsung dia bilang itulah karena itu beta minta maaf Eko karena beta tahu Osi itu taruh perasaan dan dia bilang sama sebenarnya beta nih juga taruh perasaan anjir beta nih juga mulai nyaman gitu. Karena luka yang beta cowok kasih itu pelan-pelan sih mulai obati akan tapi ketika dia balik dan dia kasih harapan itu seolah-olah akan lebih dari nyaman gitu kayak harapan itu tuh lebih dari beta punya harapan yang beta kasih kayak beta pun harapan itu cuma bola pingpong dia pun harapan tuh bola kaki makanya kalau dia tandang gol kalau beta pukul balik akan kasten anjir beta sih bisa paksa jadi ya sudah beta bilang saya yang salah saya yang usah merasa bersalah dengan beta saya jalani saja dengan saya punya pacar cuman kalau putus dan saya butuh orang untuk cerita tolong jangan datang ke beta lagi karena ketika saya cerita dan ketika saya cari bahu saya cari rasa nyaman otomatis saya akan buka beta peluka lagi dan beta semua beta pun harapan yang beta pernah kasih ke saya akhirnya akan terjadi kedua kali dan beta kecewa lagi tuh. Jadi beta bilang siapa apa beta yang marah sih beta yang benci sih karena sih yang salah hanya beta yang terlalu menaruh harapan. Beta rasa ini yang banyak dialami oleh orang katong terlalu kamu taruh katong punya ekspektasi bahwa mungkin katong bisa mulai hubungan baru karena katong dua ini sama-sama orang yang baru dilukai karena itu katong mungkin jatuh di lubang yang sama tetapi pada akhirnya juga memang jatuh di lubang yang sama yang datang pertama itu dia sudah apa orang pun hati dia sudah apa perempuan pun hati dan katong yang datang itu katong cuma dapatkan punya kemungkinan kecil dan itu bisa disebut ketidakmungkinan. Anjir. Kata saya bisa raih itulah. Kata saya bisa dapat bahkan tempat itu sangat sempit. Gitu. Kalaupun katong dapat dan katong bisa datang di ruang hati itu dan katong duduk sementara 1 bulan 2 bulan. Dan ketika ruang yang besar itu pemiliknya datang, dia akan pergi di ruang yang besar. Kenapa? Karena napas yang paling besar di situ. Dan katong ini cuma tahu tuh, mungkin katong cuma menit. Jadi akhirnya beta jelaskan itu per dia dan dia bilang iyo beta minta maaf beta rasa kalau saya memang dia bilang per beta kalau saya berteman dengan beta dan saya melihat ini saya cemburu atau saya merasa saya nyaman saya boleh blokir beta dari pertemanan jadi katong saya perlu berteman lagi saya perlu lihat beta story saya perlu lihat apa-apa jadi beta bilang seng masalah saya perlu katong bisa tetap berteman katong ya mungkin bisa chat sewajarnya tetapi katong juga harus
ya jaga, katong harus ada batas-batas mulai sekarang begitu, karena beta kecuali saya butuh beta bantuan, beta bisa bantu apa begitu beta bantu. Tapi kalau untuk misalnya hal yang nanti akhirnya bikin katong dua duduk di satu masa lagi untuk katong dua mulai bikin salah lagi, beta rasa saya perlu terjadi. Jadi kalau saya mau nanti terluka dan saya punya pacar, ya itu nanti saya bisa cari orang lain saja lah. Karena beta takut. Beta bukan tipe orang yang saya datang cerita, toh? Dan beta bisa mendengar saya saja pakai telinga gitu, karena beta juga bisa dengar pakai hati. Itu kan. Nah kalau beta Ya, maksudnya gini, kadang sih mungkin bisa dengar cuma pakai telinga gitu ya. saya bisa cuma dengar pakai telinga. Kenapa? Begini. Kalau beta cuma dengar pakai telinga, beta akan menjawab saya itu cuma dengan lidah. Iya anjir. Tapi kalau beta dengar pakai hati, beta akan jawab saya dengan rasa. Anjir. Dan itu nanti bikin beta ludah, dan beta jilat beta ludah sendiri. Gitu. Akan tuh sakit bro. Anjir. Jadi ya sebaiknya begitu ya, bukan katong sombong. Jadi katong bisa punya prinsip, setelah itu terjadi katong bisa punya prinsip. Katong bilang ke dong saja bahwa maaf, kalau Ose mau datang butuh cerita yang sewajarnya, oke. Tetapi kalau katong mau mulai lewati batasan yang tadi lagi, beta rasa saya perlu. Saya bisa cari orang lain karena beta bukan terminal Mardika. Tanpa saya datang tunggu oto, saya naik oto, lalu saya turun, saya bayar le. Dan itu yang beta saya mau. Jadi akhirnya dia mengerti dan beta hanya merasa bahwa ini pengalaman. Beta dapat PHP dan jadi pengalaman juga supaya beta juga seng PHP orang. Jadi ketika beta tahu rasanya sakit, Iya betul. dapat harapan palsu itu, akhirnya beta juga seng bisa belajar untuk memberikan harapan palsu kepada beta Kepada punya orang lain, betul. pacar yang baru gitu. Iya. Kepada orang yang nanti dekat-dekat beta. Jadi pas mau dekat langsung beta bilang, maaf beta sudah punya pacar. Beta mau setia dan beta punya pacar. Atau Ya. beta masih mengharapkan beta pacar. Ya, atau beta nih masih beta pacar, tunggu beta menyembuhkan beta diri dulu baru beta bisa buka Ya, pintu hati. Sebenarnya kamu saat luka kamu sih bisa cari orang lain untuk sembuhkan diri. Kamu harus kayak gimana, kayak kamu harus sembuhkan kamu diri sendiri gitu. Sehingga ada orang yang bisa sembuhkan kamu luka sendiri, men. Ya, itu yang ketum bahasakan di perihal bahu. Saya tahu podcast ini kalau kamu kata perihal bahu, Nanti lihat lah. tapi teman-teman harus nonton. Maksudnya kayak ya percuma juga gitu katong, karena beta pernah begitu, maksudnya kayak jadi tanpa curhat, setiap beta pun tambang luka. Dan ya itu saya bilang kayak katong ini saya bisa dengar cuma nih telinga. Ya beta bilang tuh kayak kebiasaan katong tuh begitu. Saat orang curhat, katong bukan cuma kasih telinga tapi katong kasih hati. Ya, kasih hati ini setengah mati nih. Itu men, fuck. Jadi bagaimana Jona? Saya punya pengalaman. Saya ada pengalaman. Saya pernah dapat kasih harapan palsu. Ada. Betul, saya muka sumerah, saya suka udang bakar. Saya maksudnya kayak gitu, beta pernah begitu. Sering kali dapat dijadikan tanpa curhat, mungkin karena memang dong sering lihat beta pun kayak kutipan-kutipan kayak bijak, orang bilang kutipan-kutipan bijak, kutipan-kutipan manis. Tapi itu yang bikin dong datang ke beta dan dong sering curhat. Atau saya tahu bagaimana beta, saya tahu kenapa dong mau datang ke beta untuk curhat. Beta saya pernah bilang kata, "Weh, sih ada masalah apa curhat ke beta." Beta Tapi dong yang datang. Dong yang datang. Maksudnya tiba-tiba beta dengar dia curhat kamu ke beta, sing kayak sing bilang kayak, "Weh, beta mau curhat, bisa sing gitu." Dong langsung datang begitu. Dan beta saya tahu kenapa sampai dong mau datang ke beta, itu satu. Beta saya tahu alasannya. Nah, di saat itu beta bilang pada dong gitu kayak, kalau misalkan ya beta sih tahu beta tahu beta salah sih gitu, maksudnya kayak salah sih kalau ketong dengar orang curhat pakai telinga dan hati gitu. Gitu. Maksudnya, dan beta kayak bagaimana, beta bilang dari awal dia curhat ke beta bahwa kalau saya percaya beta untuk dengar saya punya masalah privasi, karena beta kan saya mau untuk kayak saya datang dan saya taruh saya privasi ke beta. Beta takut jangan sampai ya saya betul-betul percaya beta untuk jaga saya privasi, karena saya belum tahu beta orangnya kayak gimana, dan saya tahu beta akan kasih sebar ke saya. Beta memang saya mau sebar saya punya
punya masalah begitu, tapi si harus percaya dulu bahwa beta sih akan ganggu sih pun privasi gitu. Beta akan jaga sih privasi. Nggak, beta selalu tanya setiap dia mau curhat begitu. Saya percaya beta sih untuk jadi tanpa Cerita. curhat gitu. Atau saya yakin sih pun privasi ini ada di beta gitu untuk beta jaga. Kayak gitu. Dan di saat itu dong, saking mungkin karena masih emosinya, karena masih baru putus dan atau apa ya, dong selalu kasih iya begitu. Iya, beta mau curhat di saya gitu. Dan dong sen tahu risiko curhat di beta gitu. Iya. Dong sen tahu bahwa beta akan kenapa. Iya, karena saat itu yang dong pikir adalah dong mau melegakan dong pun diri. Iya, Tetapi dong tahu bahwa dong sebenarnya sementara bikin sesuatu yang menggerakkan ketemu pendiri gitu. menggerakkan sesuatu di sini. Iya. Terus sementara mengisi yang kosong di sini. Iya. Kecuali kalau datang di orang itu, dia itu Sudah, ada isi. iya, ada isi. Tapi kalau dia ada kosong, siapa mau lari kosong? Maka Ya, beta- terjadilah gunung es. Bisa tahu maksudnya. Dan itulah, dan saat itu beta kayak semakin beta memahami dia dari dia masalah, dia curhat, dia kasih sebarkan dia punya privasi sama ke beta, dia punya masalah-masalah sama dia punya mantan yang baru putus. Akhirnya beta jadi paham dia gitu. Dan bodohnya beta gitu, beta sentuh beta bodoh atau gimana. Beta merasa bahwa kalau beta bisa kasih dia solusi, bagaimana kalau beta jadi solusinya. Iya. Karena pilihan itu lahir tuh, katong berusaha menjadi solusi. Ya, katong kalau kayak katong berpikir begitu, kayak kalau katong bisa jadi bisa kasih solusi per dia, berarti katong bisa jadi solusi per dia. Padahal belum tentu. Belum tentu. Yaps. Karena nanti resikonya yang tadi. Ya. Terlalu percaya, terlalu taruh harapan. Terlalu, ini beta bilang beta terlalu gini, berfantasi dengan diri sendiri, ekspektasi diri sendiri. Berfantasi dengan ekspektasi diri sendiri. Dan akhirnya terluka, tak banting. Karena kayak beta selalu gitu, beta selalu kasih waras beta sendiri bahwa Jona, ini masih ada kemungkinan gagal. Sih punya ekspektasi, sih punya rancangan yang apa yang sih mau tuh bisa jadi gagal, karena beta tahu kemungkinan gagal, tapi yang ada yang bisa bersiap untuk mengatasi gagal, menghindari gagal. Itu yang beta bilang tuh. Katong baru bisa mengatasi gagal kalau katong su gagal gitu. Saya marah tahu. Jadi kayak katong yang bisa lari dari gagal, tunggu katong gagal baru katong bisa atasi gagal itu. Sama kayak katong memang sih bisa menghindari jatuh cinta tuh. Iya. Anjir. Nanti jatuh patah hati dulu baru katong tahu ini salah. Itu. Kayak gitu. Kayak langsung kayak, wah beta selama ya beta bilang kayak saya beta punya masalah bersama kayak saya gitu, kayak beta sih mau buru-buru tau, karena beta punya pengalaman beta terlalu buru-buru, akhirnya saya pernah jadi kayak bikin cewek jadi risih, kayak beta terlalu agresif, akhirnya beta bikin cewek jadi risih. Makanya beta sih mau kayak gitu, beta sih mau hilangkan beta punya kesempatan lah begitu, kayak beta sudah dekat orang kesekian dan beta selalu gagal begitu. Akhirnya beta sih mau gagal di kali yang ini, dia sendiri yang datang ke beta sih ini, dan beta sih mau gagal yang hal ini. Ternyata ya beta sih tahu bahwa gagal itu pasti ada gitu. Itu resiko. Iya, resiko. Itu resiko jatuh cinta. Jadi kayak bagaimana, sekalipun katong su berencana, tetap katong sih bisa tahu kemungkinan itu men. Sekalipun katong sudah membuat rencana, katong sih akan pernah bisa menghindari bencana. Karena dalam cinta segala sesuatu itu adalah ketidakpastian. Yaps. Dan kesementaraan. Yaps. Di antara sekian ribuan kemungkinan kecil yang katong harapkan, katong bisa berhasil dan katong bisa gagal. Karena itu kalau katong berhasil syukuri, kalau katong gagal juga syukuri, karena dari katong gagal katong tahu bagaimana caranya berhasil di besok hari. Nah, kita lanjut kayak beta sampai persiapkan diri begitu, kayak ini nanti cara sampaikan gimana, beta sih mau ini gimana, beta tahu kemungkinan gagalnya di sini, beta tahu kemungkinan, beta sudah bersiap-siap, tapi nyatanya beta sing siap gitu. Yang bisa Jonas, yang ada orang yang siap dalam cinta. Beta sing suka saya gitu. Akhirnya hal yang beta dapati balik terjadi begitu. Beta pikir bahwa ada orang yang dengar beta pun solusi selama beta dia curhat ke beta gitu. Padahal dari orang ke orang, dari teman ke teman, sama kayaknya. Kayak dong butuh telinga karena dong yang punya telinga.
Ya, Saya ngerti betul. seng. Ah. Dong butuh katong pun telinga apa dengar, tapi dong sih bisa dengar katong Katong pun punya. masukan gitu. Itu sakit. Itu sakit. Coba Aduh. ulang kata kali. Dong butuh apa? Saya kayak gimana ya? Ayo kita coba merangkai akan baik-baik. Ya, coba rangkai. Kalau kamu curhat ke teman, jangan selalu kasih solusi. Karena dong butuh didengarkan, dong enggan mendengarkan. Butuh didengarkan tetapi enggan mendengarkan. Karena dong butuh telinga, dong siang pun telinga. Karena dong butuh telinga. Sebab dong siang punya telinga. Karena dong simpun telinga. Yeps. Ya tadi saya bilang apa tuh? Apa? Percuma urut kalau angin sih keluar. Saya maksudnya kayak gitu. Tapi- maksudnya lagi dan lagi orang curhat ke beta, dong siang pernah dengar beta punya solusi begitu. Kayak dong selalu balik akhirnya dong ikut dong punya hati sendiri. Ya. Nah itu pentingnya. Kamu kalau mau itu, saya usah bilang persapa-sapa, kamu jalani apa yang kamu mau sah gitu. Kamu jalani sah. Resiko-resiko itu kan pasti kamu yang tanggung begitu. Ya. Jadi bukan beta mau menyalahkan kayak jangan curhat pertama-tama. Curhat boleh, lapas boleh. Tapi siap hadapi risiko. Gitu. Termasuk resiko. Iya, ini kan yang Pendengar. terjadi paling banyak di teman-teman yang kayak bataman 3 orang misalnya atau 2 orang. Lalu bataman baik padahal nih, bahkan dari kecil begitu. Tapi ketika dia datang sering curhat, akhirnya dia pun teman pasti kan ada resiko. Dia teman bisa suka, dia teman bisa jadi sayang. Yang bermula cuma kasihan, akhirnya jadi cinta. Gitu. Karena kayak itu si pendengar pasti kayak merasa bahwa beta semakin saya curhat ke beta semakin memahami saya gitu. Semakin memahami, itu yang kita mau bilang. Semakin memahami. Jadi beta merasa beta tuh yang paling tahu sih gitu. Iya, Gitu. Betanya orangnya, pasti yang sadar gitu. Betanya orangnya. gitu. Balaga sekali. Sampai kayak dia pasti tahu lah gitu. Kalau beta punya rasa terhadap dia gitu. Maksudnya dari dia pun curhat beta tanggapi, pun cara tanggapi dan lain-lain, pasti dia tahu lah gitu. Tapi ya siapa mau tahu keadaan begitu tuh. Makanya kayak sekarang beta kayak begitu, maksudnya mungkin dulu beta sering PHP-in orang bilang istilah kiranya sekarang kayak ghosting begitu. Maksudnya kayak datang di cewek satu chatting terus balik lagi ke mantan, lalu beta ghostingin dia, sing chat dia lagi dengan cewek ini, kayak gitu mungkin. Nah mungkin sekarang beta masih terimakan for resiko gitu, dan beta sen tahu kapan resiko ini beta akan akhiri begitu. Dan beta selalu pikir positif sah bahwa ini resiko yang beta harus hadapi terhadap beta punya kelakuan dulu gitu. Ya kalau dulu beta fuckboy ya sudah, harus sekarang beta harus terimakan for resiko gitu. Dan kayak tadi saya bilang, cinta tuh harus menerima risiko, menerima. Cinta tuh perihal menerima. Oke, teman-teman. Menerima apa? Menerima kekurangan, juga kepergian. Teman. Menerima kehilangan dan kepergian. Oke. Teman-teman, kita rasa ketemu punya pesan yang paling penting dari podcast kali ini adalah Apa? berani sadar bahu. Oke. Berani terima resiko jatuh. Dan ketika teman-teman mau curhat, pikir sekali bahwa orang yang ketemu datang pada dia itu dia punya risiko apa. Teman-teman harus pikir. Lalu jangan usah takut sekarang ketika dia ngakut ke sini, oh beta kayaknya sih mau bicara leo gitu. Siapa apa teman-teman pasti punya orang yang sangat dipercaya. Tapi jangan lupa ada batasan antara nyaman dan cinta. Antara nyaman dan cinta. Ketika saya jatuh dirasa nyaman dan saya menganggap itu cinta, saya salto. Jadi saya harus bisa bedakan mana cinta, mana rasa nyaman. Fuck lah, anjir. Itu yang paling penting dari ketemu podcast kali ini. Semoga ini jadi pengalaman untuk teman-teman yang sabaran sandar bahu. Karena satu sandaran bahu bisa jadi 100 kali rindu. Okay? Sampai baku dapat lagi di ketemu podcast berikut. Salam dari Beta dan Yona dan Amato.